Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar, bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara dan selamat datang di Podcastir. Di kesempatan kali ini gue mau bercerita kembali tentang kisah yang sangat inspiratif, yaitu tentang keajaiban lafaz istighfar. Lafaz istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya setelah sholat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat Astaghfirullahalazim. Istighfar mampu menghapus dosa-dosa yang diperbuat, dan ternyata tidak hanya untuk memohon ampunan. Kalimat zikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad SAW ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan. Di kisah berikut ini gue mau menceritakan bagaimana keajaiban amalan istighfar di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kisah pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad, hingga nenek tua rentan yang mengharapkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan anaknya. Ada juga kisah berkah merutinkan istighfar bisa selamat dari fitnah. Di 3 kisah di atas gue akan ceritain di setiap video, karena kalau gue mau gabungin di kesempatan kali ini takutnya durasinya kepanjangan. Oke, baiklah, gue akan cerita dulu tentang kisah ajaib pedagang roti yang selalu merutinkan istighfar. Imam Ahmad merupakan salah satu ulama mazhab 4 yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya ia begitu dieluh-eluhkan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang dituliskan Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan salat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya mengingat pada zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang sholat asar. Setelah asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkan ia tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silakan pergi," kata penjaga. Namun Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin istirahat di sini," jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid melihat kondisi tersebut. Tukang roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini, ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini.
yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang selalu meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia memulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Allah mengabulkan semua permintaanku," jawabnya. "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Si lelaki soleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal." Allahu Akbar, karena istighfarmulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya ke kota ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu juga marbot masjid melarang saya tidur di masjid. Dan karena istighfarmu juga engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hambal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfarnya. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita sama-sama mulai dari sekarang memperbanyak istighfar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Apalagi tuh sekarang momentum di bulan penuh ampunan ini, mari kita sama-sama mensucikan hati dan juga mensucikan tubuh dengan cara berpuasa. Nah, itulah tadi kisah tentang keajaiban istighfar, dan untuk kisah yang kedua besok gue lanjutin dan gue ceritain kepada kalian semua. Makanya selalu pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah inspiratif lainnya. Gua Irwan Dirgantara, sampai jumpa di Podcastir edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.